Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sidang penembakan seorang warga yang berlangsung di Pengadilan Negeri Samarinda berlangsung tegang. Puluhan pengendara di Samarinda terjaring razia operasi Zebra Mahakam 2025. Pemprov Kaltim memastikan 25 organisasi perangkat daerah atau OPD berrapor merah. Di lingkup pemerintah Provinsi Kaltim terdapat 25 organisasi perangkat daerah atau OPD yang berrapor merah. Salah satu alasan penilaian rapor merah itu akibat penyerapan anggarannya belum maksimal. Kondisi tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim jelang akhir tahun 2025. Hanya saja Gubernur enggan merinci OPD mana saja yang memiliki rapor merah tersebut. Terkait kondisi ini, Gubernur meminta kepada perangkat atau organisasi perangkat daerah agar secepatnya memperbaiki kinerja. Diharapkan perbaikan tersebut sudah dilakukan sebelum penilaian pada akhir tahun 2025. Sesuai targetnya, Pemprov Kaltim berharap agar serapan anggaran pada akhir tahun sebesar 94%. Dari instansi vertikal juga terlihat. Ini sudah masuk akhir tahun, ini kita masuk minggu ke-4 bulan November. Terutama adalah penyerapan anggaran dan realisasinya serta akuntabelnya yang paling kita jaga di situ. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan pertama harus langsung dapat dirasakan manfaatnya kepada seluruh masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya bahwa pekerjaan kita di akhir tahun ini tetap harus dijaga kualitas dan mutunya. Walaupun penyerapannya agak sedikit kurang, tetapi yang pastinya mutu kerjanya dan kebermanfaatannya betul-betul langsung dapat dirasakan oleh masyarakat kita semuanya. Kemarin OPD yang sempat merah-merah itu progresnya sekarang itu kayak kalau kita bola-bola itu ya, yang pakai rambut merah-merah ya. Ya, jadi menyesuaikan dari semuanya masih ada 25 OPD karena ini kan baru selesai anggaran perubahannya. Meski seluruh OPD didesak agar mempercepat kinerja, namun Gubernur meminta agar realisasi anggaran harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Samarinda. Jembatan Mahakam yang kerap ditabrak tongkang pengangkut batu bara atau tersenggol kapal yang melintas menjadi perhatian serius kalangan DPRD Kaltim. Tak terkecuali Ketua DPRD yang meminta agar perbaikan jembatan segera dilakukan demi keselamatan warga yang melintas di atas jembatan tersebut. Ketua DPRD Kaltim menyatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan yakni secepatnya memperbaiki kondisi jembatan, terutama di bagian fendernya atau pelindung jembatan yang rusak akibat ditabrak tongkang maupun kapal. Dengan ditabraknya dolphin atau fender ini sudah rebah semua kan, artinya tidak ada lagi penahan tiang utama jembatan. Nah, jadi kalau terjadi lagi accident, kita sangat khawatir ponton ataupun tongkang yang larut ini, apalagi kalau tidak dalam jam pemanduan, malam atau subuh tidak dalam pemanduan, itu langsung menabrak tiang utama. Nah, kalau tiang utama itu miring, ini menjadi bencana nasional. Jangan sampai kita yang disalahkan karena kita mau perbaiki tidak bisa karena diakui itu adalah aset pemerintah pusat, walaupun itu masih saya pertanyakan tadi. Dan dia dikelola oleh mereka.
Sementara itu, saat digelar rapat dengar pendapat di DPRD Kaltim, pihak Balai Besar Pelaksana Jalan atau BBPJN Kaltim menyatakan perbaikan jembatan sudah dilakukan. Ia memastikan perbaikannya sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Volumenya juga yang ada di dalam item-item yang kita minta untuk dikerjakan itu ada di Pak di lapangan dan sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan spek yang ada. Untuk saat ini, proses pengerjaan perbaikan jembatan sudah mencapai 6%. Perbaikan yang mulai berlangsung sejak 22 Oktober 2025 itu dilakukan dengan menggunakan dana APBN, ditargetkan selesai Februari 2026. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Rumah Sakit Islam di Jalan Gurame, Samarinda Ilir terus melakukan persiapan jelang pengoperasiannya kembali setelah hampir 1 dekade tidak beroperasi. Saat ini kondisi bangunan sudah jauh lebih bersih dari sebelumnya. Demikian juga peralatan medisnya yang diakui sudah dikalibrasi atau proses verifikasi untuk memastikan kondisi alat medis sesuai spesifikasinya. Kesiapan rumah sakit itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Yayasan saat memeriksa kondisi rumah sakit pada Kamis siang. Disebutkan jika dalam pengoperasiannya nanti, rumah sakit Islam ini akan masuk rumah sakit tipe D. Meski mengaku sudah siap, namun manajemen rumah sakit masih harus melengkapi kekurangan fasilitas yang terjadi akibat hilangnya beberapa tempat tidur pasien serta kerusakan pada mobil ambulans. Namun yayasan menganggap hal itu sebagai bagian dari upaya panjang menghidupkan kembali fasilitas layanan kesehatan ini. Sangat optimis rumah sakit Islam. Ya, kita berharap memang rumah sakit ini tidak banyak yang harus kita perbaiki, tapi dalam soal ini alat-alat memang sudah kita amankan yang sudah ada nih. Untuk tipe D masih bisa jalan, sudah kita kalibrasi, ada kita simpan di ini. Cuman tempat tidur ini yang kita tidak bisa ini. Jadi setiap ada kesempatan mesti ada yang ngambil, termasuk ambulan, ini dibongkar di apa ini. Artinya melihat kondisi bangunan sendiri, sebenarnya rumah sakit Islam siap untuk beroperasi kembali, Pak? Layak. Saya waktu visitasi oleh tim kepala dinas, waktu itu mereka Pak Lamri seminggu dan kawan-kawan Pak Aung dan ini Pak Berkati bilang kita mulaikan itu. Saya siapkan semua, termasuk penjadwalan, termasuk direkturnya ada SK-nya sudah. Semangat pihak yayasan untuk menghidupkan kembali operasional rumah sakit semakin bertambah setelah mendapat dukungan dari warga setempat. Bahkan mereka secara sukarela turut membantu membersihkan area rumah sakit yang sudah tidak beroperasi selama 9 tahun itu. Saat ini satu-satunya kendala yang dihadapi yayasan adalah izin penggunaan gedung dari pemerintah Provinsi Kaltim. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Upaya memburu target swasembada pangan di lingkup Provinsi Kaltim masih terus dikerjakan. Salah satu langkah yang dilakukan saat ini yakni dengan mengoptimalkan lahan atau oplah serta mencetak sawah baru. 2 proyeksi tersebut akan dijalankan secara beriringan di tahun 2025 dan berlanjut hingga tahun 2026 mendatang. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura atau DPTPH Kaltim menyatakan sudah merancang sejumlah program strategis untuk meningkatkan indeks pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan meluaskan area produksi padi terutama di daerah penghasil seperti Kukar, Penajam Pasir Utara, Kutim, dan Kubar, juga Samarinda. Kita punya oplah di PPU sampai 2025 dan yang baru tahun 2025-nya ada di Samarinda, ada di Pasir, ada di Kutim, ya, gitu kan. Di daerah Samarinda, Kutim, Kutai Kartanegara. Sudah ada 5 tempat. Tahun depan ini ya itu apa yang disampaikan harapan kita bersama, ya Pak Gubernur mendorong untuk secepat-cepatnya merealisasikan swasembada pangan itu. Kita upayakan dengan, karena kita tahu swasembada pangan tidak terlepas dari luas
Saat ini Dinas Pangan masih harus bekerja keras untuk mewujudkan target dan salah satunya adalah membuka lahan cetak sawah baru yang dilengkapi dengan hak guna usaha lahan. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.